Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar pagi hari ini? Tuhan Yesus selalu baik. Kita bertemu kembali Morning Devotion pada pagi ini. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan memulai membaca kitab Nabi Yunus. Pasal yang pertama ayat 1-4. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai. Demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar dia perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Saudara, kami sarankan saudara baca pasal pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Siapakah Yunus, saudara? Banyak orang berpikir bahwa Yunus adalah tokoh fiktif yang tidak benar-benar ada. Tapi Alkitab dengan jelas dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-14 ayat 25. Bahwa Yunus adalah seorang nabi, anak dari Amittai, dari Get-Hefer, suku Sebulon. Nabi Yunus bernubuat di daerah kerajaan utara di masa pemerintahan Yerobeam. Diperkirakan dia melayani di masa yang sama dengan Nabi Hosea dan juga Nabi Amos. Nabi Yunus adalah contoh konkret dari sikap rasialis yang ada dalam kehidupan manusia yang jatuh dalam dosa. Tapi Tuhan punya cara untuk saudara membalikkan hati yang rasis pada kasih yang tanpa syarat pada semua manusia. Tahukah saudara bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang tanpa syarat. Kasih yang sempurna, kasih yang kekal. Janjinya bersyarat, tapi kasihnya tanpa syarat. Dan ini adalah pengalaman terpesona pada Tuhan yang memberikan second chance buat Yunus. Sebenarnya kitab Yunus ini atau Nabi Yunus ini tentang apa sebenarnya dia? Banyak orang berpikir cerita Nabi Yunus soal ikan besar yang menelan Nabi Yunus. Itu tertulis 4 kali di seluruh kitab ini. Atau juga mungkin tentang Nabi yang memberontak pada Tuhan, tertulis 18 kali dalam kitab ini. Atau mungkin orang pikir juga tentang kota Niniwe, tertulis 11 kali di seluruh kitab ini. Apakah itu tentang itu semuanya? Sebuah cerita dongeng fiktif tentang manusia dan objek? Sebenarnya tidak. Kitab Nabi Yunus adalah tentang Tuhan. Tentang Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang mengasihi tanpa syarat, Tuhan yang mendengar sesuatu dalam dunia ini dan dia berespon karena kasihnya. So kitab Yunus bukan soal tentang nabi, tentang ikan dan tentang lain. Ini tentang Tuhan yang mengasihi bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan perjanjian yang bukan cuma mau mengikat perjanjian dengan Israel, tapi juga untuk semua bangsa di dunia ini. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menyelamatkan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini. Karena kasihnya, Tuhan mendengarkan kejahatan bukan dengan telinga penghakiman dan penghukuman, tapi dengan telinga kasih yang langsung menggerakkannya dengan belas kasihan untuk menolong mereka. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Saudara, kita sekarang ini terlalu bereaksi jahat terhadap berita-berita kejahatan. Tuhan mau saudara, untuk kita sungguh-sungguh kenal hati Tuhan yang sesungguhnya. Nah, hati Tuhan itu adalah berespon bukan langsung dengan judgmental, menghakimi atau menghukum. Tapi Tuhan berespon dengan kasih. Ditulis di ayatnya yang kedua bahwa Tuhan mengatakan kepada Yunus, pergilah ke Niniwe. Karena dia telah mendengar seruan kejahatan naik ke atasnya. Tapi Tuhan tidak langsung ingin membinasakan mereka. Tuhan mendengar dengan kasih. Yuk, di tengah-tengah dunia yang sedang dikaburkan dengan masalah kejahatan, masalah itu tuh rasialis yang sangat tinggi, orang berpikir rasis perdagangan yang lain, luka lama terkuak kembali. Tolong jangan bereaksi dengan kemarahan, dengan keinginan untuk menghukum main hakim sendiri, tapi yuk bereaksi dengan kasih Tuhan. Bereaksi dengan kasihnya. Kitab Yunus menceritakan kepada kita bahwa Tuhan selalu bereaksi yang positif untuk apapun di dunia ini. Dia nggak terganggu. Kasihnya kekal. Kasih yang tanpa syarat ini terus berusaha untuk menjangkau kita. Kitab Yunus
kita akan bahas nanti dalam beberapa pertemuan ke depan. Tapi kita harus tahu kasihnya yang kekal ini adalah kasih yang terus menjadi tema dari seluruh Alkitab. Kasih yang menyelamatkan. Mari kita terima kasih Tuhan, saudaraku. Kasih yang walaupun bukan kasih yang jikalau, yang kita bisa bagikan kepada setiap orang. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.